Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an, ya. Pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, ya, serta mengenali sunnah dan ittiba' sunnah, mengikuti sunnah ala manhaj as-salaf, ya. Mengenali sunnah atau mengikuti sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, ya. Nah, kemudian kita juga tak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju Islam yang terang benderang, ya. Dan yang paling utama dan intinya adalah tauhid, ya, di mana tauhid menjadi kemuliaan terbesar bagi seorang manusia, di mana dia menjadikan dirinya seorang hamba hanya bagi Allah Subhanahu wa taala saja, yang menjadikan dirinya tinggi, ya, di mana dia tidak menuhankan rob-rob yang lain selain Allah, ya. Ada banyak ilah namun dia tidak menuhankan ilah-ilah atau alihah selain Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, ya, masih berkenaan dengan kana wa akhawatuha, yang sebagiannya kemarin udah Ustadz jelaskan di minggu ataupun di hari Kamis, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Kalau nanti Ustadz ulangi lagi Ustadz akan banyak menghabiskan terlalu banyak waktu, ya. Silahkan antum dengarkan saja rekamannya, kalau nggak paham tanyakan ke Ustadz, ya, nomor pribadi Ustadz. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran ini, ya. Mulahadzatun, ya, lihat sini. Mulahadzat, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, lihat. Kana wa akhawatuha af'al nasikhah. Ini tadi udah kita baca, ya, satu ulangi aja. Kana dan saudara-saudara atau saudari-saudarinya adalah af'al nasikhah, ya. Li'annaha tuhditsu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada' wal khabar. Karena kana serta saudarinya menyebabkan perubahan jika dia masuk ke dalam mubtada' dan khabar. Di mana, ya, kana tersebut, kana dan saudari-saudarinya merofakkan yang pertama dan disebut dengan isimnya atau isim kana, dan menasobkan yang kedua, ya, ini menasobkan khobarnya, dan khobar tadi yang dimasuki kana yusamma khobaroha, disebut dengan khobarnya atau khobar kana, ya. Itu pelajaran yang lalu, Ustaz ulangi, ya. Nah, nomor 2 kita lanjut. Wa tusamma af'alan naqisah. Nah, selain nasikhah, kana dan saudari-saudarinya ini juga punya sebutan lain, nasikhah dan naqisah. Li'annaha tahtaj ila ismin wa khobar. Karena kana dan saudari-saudarinya ini membutuhkan kepada isim dan khobar. Maksudnya apa? Coba, ya. Dia kan masuk pada mubtada dan khobar. Ya, naqisah itu Ustaz artinya apa, Ustaz? Nah, artinya kurang. Kurang dari macam mana ya, Ustaz? Perhatikan. Kalau selain kana dan akhawatuha sebutannya adalah af'al tam. Tam itu artinya sempurna, af'alun tammatun. Fi'il-fi'il yang sempurna. Ustadz, kenapa disebut af'alun tammatun? Sempurna karena dia hanya membutuhkan kepada fa'il dan maknanya sempurna. Contoh, ja'al ustadz, ya, ja'al ustadz. Ustadz telah datang. Nah, kita ganti dengan kana yang sebutannya adalah af'al nakis, fi'il nakis. Kita sebutkan aja kanal ustad. Kanal ustad. Kana itu artinya adalah. Coba, ya, perhatikan. Kanal ustad adalah ustad. Kurang nggak di situ? Kurang. Kurang apanya? Kurang sempurna. Jadi dia setelah kana itu dia bukan fa'il. Dia nggak cukup butuh kepada khobar. Dia belum sempurna maknanya, dia masih membutuhkan kepada khobar, nggak cukup dengan isim kana saja.
Dia butuh kepada khobar yang menyempurnakan maknanya, maka disebut dia dengan fi'il nakis. Coba ya, kanal ustad adalah seorang ustad. Apa? Kanal ustadu mahiron. Ustad itu pintar. Oh, baru sempurna maknanya. Itu dia. Ustad, kalau kita sebutkan al ustadu mahirun, maknanya sama nggak? Sama. Ya, sama. Walaupun bentuk barisnya beda. Ustad, misalnya kita buat aja kalimatnya. Al ustadu mahirun. Ustad itu pintar. Sama nggak ustad dengan kata kanal ustadu mahiron? Sama. Itu artinya karena itu kadang-kadang nggak perlu diartikan. Kanal ustadzu mahiron itu artinya ustadz itu pintar. Paham tuh? Tapi kadang-kadang kana juga bisa diartikan menjadi. Contohnya dalam Al-Qur'an apa? Kun artinya jadilah. Itu asalnya dari kana. Jadi kadang-kadang beberapa fiil itu perlu diartikan dan terkadang tidak perlu. Contohnya itu kana. Paham tuh sampai sini? Nah, disebut nakis, Ustadz ulangi lagi, karena dia tidak cukup disebutkan isimnya saja, tapi dia perlu kepada khobar yang menyempurnakan maknanya. Paham antum? Tuh. Nah, nomor 3. Kita lanjut. Al-khobaru, ya, al-jumlah wa shibuhul jumlah. Yakunani. Di sini tengok nih, yakunani. Nah, ya. Nah, di situ yakunani itu di situ artinya menjadi. Ya. Khobar ya yang bentuknya jumlah dan syibuhu jumlah, dua-duanya ya, maksud dua-duanya di sini balik kemana? Jumlah dan syibul jumlah, keduanya ya menjadi pada posisi nasab. Nih, fi mahalli nasbin, pada posisi nasab. Wa idza kanal khobar jumlatan, wa idza kana al-khabaru jumlatan ya istamala ala rabitin yarbutuhu bismil fi'li an-nasikh wa yutabiquhu mithlu ma zalal islamu nuruhu musyriqun. Saya ulangi ya. Khabar ya yang bentuknya jumlah ataupun syibhu jumlah, keduanya menjadi pada mahal nasab, pada posisi nasab. Ingat pelajarannya yang lalu, dasar dari khobar kana adalah mansub, maka kalau bentuk khobarnya itu jumlah atau syibhu jumlah, maka harus disebutkan fi mahalli nasbin. Wa idza kana al khobar jumlah istamalan ala rabit yarbutuhu bismil fi'lin nasikh wa yutabiquhu. Nah, jika khobarnya ya berupa jumlah yang mencakup sebuah rabit yang mengikatnya bismil fi'il ya dengan nama fi'il an-nasikh ya yang nasikh wa yutabiquhu dan menyesuaikan diri dengannya. Contohnya apa? Lihat di sini. Maksudnya apa Ustaz? Lihat di sini. Mazalal islamu nuruhu musyriqun. Nah, lihat di sini. Wa idza kana al-khabar jumlah istamala ala rabit. Nah, rabit di sini adalah domir. Domir, rabit yarbutuhu. Nah, di sini. Robit di sini adalah domir hunya, yarbutuhu yang mengikatnya, ya, yang mengikatnya bismil fi'lin nasikh dengan fi'il dengan isim fi'il nasikh. Nih, nur. Nah, sorry ya, isim fi'il nasikh di sini adalah al-islamnya. Wa yutabiquhu dan menyesuaikan diri dengannya. Maksudnya apa? Perhatikan di sini. Khobar jumlah. Nih, khobar dari kanannya itu adalah khobar, ya. Istamala ala rabitin, ya, yang mencakup dengan rabit yarbutuhu. Rabit ya, pengikat yang mengikatnya. Nih, huni bismil fi'lin nasikh dengan isim fi'il nasikh. Nah, mazala ini kan fi'il nasikh, saudaranya atau saudarinya kana. Al-islamu di sini ini adalah isim dari mazala. Jadi robitnya ini, nuruhu, hunya ini harus sesuai dengan isim fi'il nasikh. Artinya isim fi'il nasikhnya itu al-islam. Al-islam itu mudzakkar, maka domir yang sesuai dengan al-islam di sini adalah hu, bukan ha. Paham di sini? Mazalal islamu nuruhu musyriqun. Nah, ya, paham ya? Nah, itu dia maksudnya. Baik.
Lihat sini ada tadrib. Tadrib, lihat. Ayyin ismal fa'il an-nasikh wa ya ayyin ismal fi'lin nasikhi ya wa khabarahu wa naw'i al-khabara fima wa naw'u ya wa naw'a al-khabari fima ya'ti. Ya, coba kita kerjakan ya. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti pelajarannya. Lihat sini. Mazala at-takhtitu as-salimu asasan najah. Artinya apa? At-takhtit itu rencana. Perencanaan atau planning. As-salim, perencanaan yang baik. Artinya apa? Perencanaan yang baik ya atau manajemen yang baik itu ya akan senantiasa menjadi dasar kesuksesan. Ya, jadi antum kalau hidup, antum harus punya planning, harus punya manajemen dalam hidup, barulah antum berhasil. Kalau enggak, antum enggak berhasil. Nah, jadi nomor 1 ini kita coba mana lihat isim dan mana khobarnya. Mazala at-takhtit. At-takhtit ini menjadi isim mazalah. Nah, asasan najah, asasa inilah yang menjadi khobar mazalah. Ya. Naul khobarnya apa? Mufrad karena karena dia memang mufrad ya. Taib. Nah, nomor 2. Lihat sini. Asbahat ya jami'us syu'ubi tahtammu biqadiyatis sukan. Nah, asy'ub itu artinya bangsa-bangsa. Berbagai macam bangsa itu menjadi asbahat, menjadi sangat perhatian. Nah, seluruh bangsa, jami'us syu'ub, seluruh bangsa ya, asbahat. Kadang-kadang nggak perlu diartikan juga, walaupun bisa diartikan dengan menjadi. Seluruh bangsa ya menjadi sangat perhatian dengan masalah kependudukan atau masalah penduduk. Oke. Asbahat. Oke. Mana di sini khobarnya atau isimnya? Ini jami, ya, jami. Nah, kemudian tahtam inilah yang menjadi khobar asbahat yang bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Ya. Nah, lihat selanjutnya. Bata al-mujtahidu sa'idan. Gampang. Al-mujtahid ini isim bata. Sa'idan ini khobar bata mansubun bil fathah. Nah, kalau ini tadi tahtamu, ini gimana caranya ya? Khobar asbaha jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin. Nah, gitu caranya ya. Ingat tuh ya. Nah, taib. Laisa at-tawadu'u dha'fan. Nah, nih, coba kita nomor 3 Ustaz artikan dulu ya. Batal mujtahid sa'idan. Nah, artinya apa? Orang yang rajin itu akan selalu bahagia. Bata itu artinya selalu ya, bisa kayak gitu artikannya. Laisat tawadhu'u dha'fan. Ya. Sikap rendah hati itu bukan lemah. Jadi orang yang tawadhu ya, rendah hati itu enggak bukan orang yang lemah dia yang bisa dimanfaatin sama orang, bukan. Tawadhu itu merendahkan diri di hadapan Allah ya. Nah, sini lihat. Laisa tawadhu'u dha'fan. Ya. Tawadhu, sikap rendah hati itu bukan suatu kelemahan. Nah, lihat sini. Tawadhu ini menjadi isim laisa, dha'fan menjadi khobar laisa mansubun bil fathah. Paham ya? Baik. Selanjutnya nomor 5. Batal mu'minu fi ma'iyatillah. Seorang mukmin akan senantiasa berada dalam ma'iyatullah. Artinya apa? Ma'iyatullah itu kebersamaan dengan Allah. Jadi seorang mukmin itu merasa dirinya selalu bersama dengan Allah. Oke. Bata. Lihat sini, bata. Al-mu'min. Lihat, al-mu'min ini menjadi isim dari bata. Fi ma'iyatillah. Nah, fi jar. Ma'iyah majrur. Berarti fi ma'iyah ini menjadi khobar bata ya, jar wa majrur. Ya, khobar bata jar wa majrur fi mahalli nasbin. Nomor 6. Kun hadran min jarika su. Nah, kun
hadran min jarika as-su. Nah, lihat sini. Kun, lihat sini. Nomor 5 ini kita lewatkan aja dulu ya. Ustaz masih apa nih? Masih samar juga perkaranya ini ya. Nah, kita lanjut nomor 7 aja ya. Mazalatil qiraatu fawaiduha muta'addidatun. Nah, mazalat. Nah, al-qiraah di sini ini menjadi isim dari mazalat. Nah, ya. Fawaiduha muta'addidah ini jumlah ismiyah yang harus ada robitnya. Ini hanya ini. Kenapa pakai ha? Karena isim fi'il nasikh, isim dari mazalat ini adalah muannas ghaibah. Maka yang menjadi robitnya yang sesuai dengan isim dari mazalat adalah domir ha. Ya. Nah, jadi fawaiduha muta'addidah ini dia menjadi khobar dari mazalat fi mahalli nasbin. Baik, tadrib. Ya. Al-qaidani mutmainnani. Nah, kita lihat perintahnya di bawah ini. Adkhil 'alal jumlatil ula fi'il bata wa 'ala tsaniya al-fi'il mazala wa 'ala tsalisa fi'il amsa wa ghairu ma yalzam. Ya. Ghairu ma yalzam. Nah, lihat sini. Jadi nomor 1 ini disuruh antum masukkan kata bata, yang kedua masukkan amsa, kemudian ya bata, kemudian yang kedua mazala, afwan, yang ketiga dimasukkan kata amsa. Coba kita kerjakan ya. Bata. Nah, lihat situ. Bata al-qaidani mutmainnaini. Nah, karena mutmainnaini ini adalah isim musanna yang menjadi mansub. Mansubnya isim musanna adalah dengan ya. Bata al-qaidani mutmainnaini. Nah, oke. Lanjut yang nomor 2. Ya, dengan kata mazala ya. Al-Filistiniyuna musammimuna ala tahriri al-ardi. Orang-orang Palestina sedang merancang ya, atau sedang membuat rancangan atau membuat rencana ya, membuat metode untuk membebaskan tanah airnya. Nah, masukkan mazala. Gimana? Mazalal Falistiniyuna musammimina ala tahriril ardi. Nah, kenapa musammimina? Karena musammimina berubah menjadi khobar dari kata mazala, yang mana bentuknya dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika dia itu mansub, tanda nasabnya bukan lagi dhammah tapi adalah al-ya. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 3, afwan. Nah, lihat di sini. Saya bilang tadi kan, kalau isim kana atau saudari-saudarinya ya, bentuknya muannas, maka fiilnya juga harus muannas. Nah, fiilnya apa? Amsa ya. Jadi gimana? Amsatil. Nah, antum tengok kata amsa di situ, kan ada alif maksurahnya. Setelah huruf sin pada kata amsa itu ada bentuk ya yang nggak ada titik. Nah, ya yang nggak ada titik pada kata amsa itu, itulah namanya alif maksurah. Nah, amsa ini kalau nanti digandeng dengan isim dari amsa yang bentuknya muannas, maka ya-nya itu atau alif maksurahnya dihapus dan langsung dimasukkan ta taknisnya, ta perempuan. Jadi amsat. Amsat. Nah, jadi kalau amsat jumpa dengan alif lam jadinya amsati. Paham nih ya? Amsatil muslimatu qanitatin. Nah, sebelumnya kalau nggak ada kata amsanya, al muslimatu qanitatun. Nah, ada amsanya, amsatil muslimatu qanitatin. Kenapa qanitatin? Saat bukan qanitatan. Karena di sini khobar dari kata amsanya adalah jamak muannas salim yang mansub. Mansubnya jamak muannas salim adalah bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Nah,
Ya, udah jelas nih ya insyaallah ya. Nah, baik, kita lanjut. Al-ijabah. Bata al-qaidani mutmainnaini, betul kan? Nah, mazala al-Falistiniyuna musammimina. Nah, musammimina kan? Nah, ini dibarisi ya di buku antum. Batal qaidani mutmainnaini, bukan mutmainnina, karena al-qaidani ini dua ya, dua. Mazalal falis atau Filistiniyuna musammimina ala tahriril ardi. Nah, kemudian amsat. Nah, ini kan amsatil muslimatu qanitatin. Baik. Ya, kita lihat lagi tadribnya. A'rib ma fauqa al-khatti fi ma ya'ti, ya. I'rabkanlah kata yang digarisbawahi pada nomor-nomor di bawah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini jadi apa nih mukhtalan? Coba nih tebak-tebak aja ya. Kalau nggak tahu, coba-coba aja. Ini kenapa gitu kan? Nah, lihat. Fa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Fakana abawahu mu'minaini. Oke, ini coba nanti abawahu mu'minaini ini apa ya? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ya, taib. Nah, wa man takun al-ulya himmata nafsihi fa kullu alladhi yalqahu fiha muhabbabu. Ya, muhabbabu. Ya, ini nggak usah Ustaz perintahkan bagi antum untuk jadi latihan ya. Kalau mau dikerjakan latihan sendiri aja ya. Nah, kita cukupkan pelajaran hari ini ya sampai di sini saja. Nanti kita masuk ke judul selanjutnya. Di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas inna wa akhawatu tuha ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.